dengan tekad kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada memberi. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini kita akan melakukan coaching yang menggunakan alur Tirta, di mana sebagai coachnya yaitu Ibu Yunida dan coachnya Pak Alian Suhendra. Sebelumnya kita mulai, saya ingin bertanya kepada coachnya yaitu Ibu Yunida. Ibu Yunida, apa kompetensi Ibu Yunida ingin melaksanakan coaching ini, Pak? Ibu. Iya, terima kasih Bu Dini. Hari ini saya akan melakukan proses coaching kepada Pak Alian terkait permasalahan yang mungkin nanti Pak Alian akan ceritakan kepada saya dari beberapa cerita yang lalu juga, dari pengalaman Pak Alian di sekolah, mungkin di kelas juga yang sudah dikemukakan beberapa hari yang lalu. Jadi hari ini kita akan melakukan proses coaching. Di sini saya akan berperan sebagai coach pada Pak Alian. Mengapa di proses coach ini nanti saya akan mengembangkan kompetensi, yaitu saya akan mencoba mempresent menjadi pendengar aktif bagi masalah Pak Alian, dan juga mungkin untuk memecahkan permasalahan itu saya akan mencoba mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pak Alian terkait dengan permasalahannya. Mungkin itu Ibu Dini. Oh iya, Bu. Baiklah, coachnya Ibu Yunida dan coachnya Pak Alian. Kita mulai ya, Pak, Ibu. Coachnya. Siap Ibu. Iya Ibu Dini. Terima kasih Bu Dini. Iya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Alian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu. Iya. Lagi di mana Pak Alian? Lagi kebetulan baru nyampe sekolah nih Bu, dari sekolah nih ceritanya. Ya. Pak Alian sekarang masih mengajar di mana Pak? Saya mengajar di SMP 25 Nahsal Bu. Lumayan jauh nih, kalau dari tempat saya sekitar 2 jam. Lumayan. Pak Alian tinggalnya masih di Kaur Selatan masih ya, Pak, di ya? Bintuhan, Iya. masih di Kaur Selatan. Berarti tempat mengajarnya ke Nasal. Ke Nasal Bu, ke Nasal, agak jauh juga sebetulnya. Capek Pak pulang pergi? Iya Setiap capek hari lah. itu, Pak? Apalagi musim cuaca nggak nentu ini Bu, luar biasa capeknya. Tapi Jadi, ya demi pengabdian ya Bu, demi pengabdian. Iya harus berdedikasi penuh terhadap apa yang sudah kita jalankan ya Pak ya, harus tanggung Ya jawab. siap. Iya, seperti cerita-cerita Pak Alian yang lalu, mungkin hari ini Pak Alian bisa berbagi Iya. pengalaman kepada saya, mungkin di sekolah atau di kelas Pak Alian, kalau ada permasalahan bisa kita cari beberapa solusinya di sesi ini. Mungkin Pak Alian Iya. bisa bercerita kepada saya Pak. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya memang saya keluhkan motivasi beberapa anak yang memang kurang ya Bu di pelajaran yang saya ampu, karena memang saya mengajar IPA. Dan ternyata memang tidak semua anak yang saya ajar itu menyenangi pembelajaran IPA. Nah ini menjadi problematik ya. Padahal anaknya sedikit Bu, anaknya sedikit. Kalau ada 3 orang saja yang tidak menyukai pembelajaran IPA, ini buyar juga Bu. Ada yang ganggu-ganggu Iya, gitu berapa kan. Pak Alian? Dalam satu kelas itu ada 10 orang Bu. Oh, iya. Dalam satu kelas Ya, ada Pak, ya sedikit Karena muridnya sekolahnya sebetulnya. mungkin di daerah yang tidak Ya, terlalu ramai sekolahnya Pak, ya. sekolahnya di kebun Bu, sekolahnya di tempat yang lumayan jauh. Tapi memang itu Bu, keluhan ini memang ternyata sudah dari dulu. Guru-guru lain juga mengeluh. Memang minat anak untuk belajar, kemudian motivasi anak untuk belajar itu memang rendah. Termasuk Jadi nampak sekali ya Pak ya, kalau betul muridnya betul sedikit. ada seorang yang masuk keluar misalnya dalam pembelajaran itu Bu.
Dan ketika ditanya, bahkan Bu, saya pernah ditanya, ini untuk pelajaran IPA ini untuk apa ini Bu, katanya kan. Tidak ada gunanya ini untuk ini, deres karet ini katanya kan. Iya. Bahkan ada guru matematika yang lebih sadis lagi tuh. X, Y itu kan ada simbol dalam aljabar itu kan. Itu untuk apa ini, tidak ada lagi di simbol untuk ini untuk apa? Untuk nebang pisang tidak ada itu pakai itu gitu kan. Tapi Jadi mereka kalau di sekolah aktif datang ya. nah, itu jadi masalah. Mungkin ada melarikan tugas di rumah dia datang ke sekolah. Oh, kalau aktif datang ke sekolah tujuannya Eh, kebanyakan eh, bermain mungkin ya kalau Pak di ya. Jadi rumah mungkin literasinya kurang. ya mungkin main kalau di sekolah kan. Mungkin kalau di rumah mungkin Di rumah disuruh-suruh disuruh sama kerja orang gitu tuanya mungkin kan. gitu. Iya, tapi motivasinya sebenarnya ke sekolah kurang untuk belajar, tapi banyak Kurang untuk bermain belajar. gitu. Jadi baru masuk sebentar sudah mau ke kantin itu Bu, salah satunya kan. Itu luar Kalau biasa. dari hasil belajar gimana Pak? Nah, karena motivasinya rendah ya, pembelajarannya aktivitasnya rendah, ya hasil belajarnya juga susah lah Bu, begitu sulit lah. Kalau dari Pak Alian sendiri misalnya sudah apa ya? Menurut Pak Alian gitu, motivasi mereka kurang itu memang faktornya dari mereka sendiri atau bukan dari Pak Aliannya saja, mungkin dari guru-guru lain juga itu terkait proses pembelajaran yang Pak Alian dan teman-teman guru lakukan itu gimana Pak? Terus memang semuanya sudah diusahakan semaksimal mungkin tapi ya begitulah anaknya. Ya, Mau seperti apa modelnya, mau seperti apa metode yang dipakai, anaknya masih seperti itu gitu mungkin. ya, saya yakin memang ada faktor juga dari ini, bukan dari dalam diri mereka sendiri, itu salah satu faktor juga. Tapi ada juga faktor mungkin dari sisi ketertarikan dalam proses pembelajaran itu. Mungkin pembelajaran yang dilakukan selama ini belum menarik bagi mereka, gitu kan? Yang 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 lucunya anak-anak ini kadang ketika pembelajarannya itu menggunakan video itu semangat sekali nonton video, nonton film itu semangat sekali Bu. Karena memang jarang mungkin nonton film, filmnya, tapi pembelajarannya gitu. nonton videonya gitu nah kan, nonton video Iya. semangat sekali mereka Bu. Nah mungkin salah satunya adalah modelnya atau metode yang dilakukan juga kurang menarik Artinya bagi kan mereka gitu. bisa juga kan Pak, tidak selalu semuanya itu berasal dari siswa. Jadi Ya, ya, motivasinya betul, betul, mungkin betul. ya, dari proses belajar yang kita lakukan juga mungkin kalau misalnya kita tahu mereka tertariknya ke arah apa kan bisa kita cobakan seperti itu. Jadi Betul. rencana Pak Alian untuk kedepannya mungkin supaya motivasi siswa yang menurut Pak Alian tadi belum maksimal untuk meningkatkannya mungkin seperti apa tadi kan Pak Alian bercerita kalau misalnya menggunakan video dalam pembelajaran mereka tertarik, Oh mungkin iya, ada iya, iya. rencana yang bisa Pak Alian susun untuk ke depan. Ini susah juga Bu kalau cari video banyak-banyak nih. Iya. Dan Mau gini, pertemuan mau menyiapkan menyiapkan susah video kan. juga gitu nah kan. Jadi gini Bu, kebetulan memang tidak semua anak yang jadi biang kerok itu, memang ada beberapa anak, tapi karena anaknya sedikit ya juga mempengaruhi sebagian besar anak juga kan. Jadi mungkin saya akan panggil personal anak tersebut untuk meyakinkan bahwa pendidikan itu penting, belajar itu juga penting, karena memang belajar itu saya pikir salah satu bagian dari meningkatkan derajat mereka ya. Jadi meningkatkan derajat itu salah satunya dengan belajar, dengan menuntut ilmu, kan itu janji Tuhan ya. Janji Tuhan kalau siapa yang menuntut ilmu pasti akan diangkat derajatnya. Nah, masalahnya mereka ini bukan hanya menuntut ilmu tapi sibuk juga menuntut nilai misalnya kan. Iya, Jadi betul sekali. nah, mungkin setelah saya panggil dalam 1 atau 2 minggu ini diselesaikan anak-anaknya. Setelah itu saya juga harus mempersiapkan diri Bu, menyusun RPP yang kata Ibu tadi dengan menggunakan model yang dan media ya, terutama media yang menarik bagi mereka. Nah, video tadi salah satu cara saya tadi, saya pernah coba itu ternyata menarik bagi mereka. Nah, karena mungkin jarang nonton ya, layar tancap misalnya dengan fokus kan. Jadi mereka tertarik Bu ternyata. Itu Bu, kalau boleh ada saran lagi ya boleh juga ini dari Ibu. Seperti Pak
Alian sampaikan tadi ya, yang mau saya sampaikan juga seperti mungkin selain dari itu Pak Alian melakukan pendekatan interpelasi, apalagi tidak semua kan Pak, jadi kita bisa mengamati karena jumlahnya sedikit kan, bisa kita amati dari beberapa orang kalau memang jumlahnya sih kan terjangkau kalau kita mau mendekati secara personal, kecuali kalau jumlahnya banyak kan nggak mungkin kita mau dekati satu-satu kan Pak, mencari betul. inti masalah dari mereka kan, tapi kalau jumlahnya sedikit saya rasa ya bisa kita dekati secara personal, karena tidak akan resiko dari pendekatan itu tidak terlalu banyak memakan waktu kan Pak, tapi kalau jumlahnya banyak kan susah, apalagi saya memang yakin tidak semua dalam satu kelas itu anak-anak yang motivasinya kurang, pasti ada satu dua murid yang punya motivasi belajar, tujuan mereka ke sekolah itu memang untuk belajar, dan seperti kata Pak Alian tadi kan, apalagi sekolah Pak Alian yang jumlahnya sedikit kata saya tadi Pak, jadi itu mungkin bisa Pak Alian lakukan seperti yang sudah Pak Alian sampaikan tadi. Jadi rencananya kapan mau dimulai Bapak untuk itu? Secepatnya insya Allah Bu, besok Ya. insya Allah. Jadi setiap pertemuan mungkin nanti Pak Alian juga bisa mengkomunikasikan dengan rekan-rekan guru di sekolah Pak Alian juga kan, dengan guru mata pelajaran lain. Mungkin apa yang Pak Alian rencanakan bisa juga diterapkan oleh guru-guru lain. Sharing ilmu, Pak Alian sudah banyak ilmu kan Pak, dalam penyusunan perangkat pelajaran, mungkin kan dari apa yang Pak Alian punya dari beberapa kegiatan itu bisa di-sharingkan dengan teman-teman, mungkin seperti itu kan. Siap Bu. Intinya Kira-kira nanti ada hambatan nggak Pak nanti untuk penerapan rencana Bapak? hambatan mungkin tidak saat ini ya, mungkin seiring berjalannya waktu hambatan itu bisa di list nanti. Kalau untuk sejauh ini ya lancar-lancar saja insya Allah. Ini bagian dari usaha saja, ikhtiar untuk biar anak itu lebih perhatian kepada kita ya, motivasi belajarnya meningkat gitu. Iya. Jadi Pak Alian, dari sini mungkin apa yang bisa Pak Alian simpulkan dari pertemuan kita mungkin? Terima kasih Bu, karena memang yang pertama minat belajar anak itu penting ya. Motivasi belajar anak itu penting, dan saya juga menekankan kepada anak kami untuk senantiasa tetap menuntut ilmu, tetap belajar apapun kondisinya. Dan yang terpenting adalah melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dan untuk pembelajaran di kelas sesuai dengan saran yang Ibu sampaikan tadi, saya juga akan memanggil sebagian murid untuk menyelesaikan mengorek ya, memaksimalkan kebutuhan belajarannya apa. Kemudian setelah itu saya akan petakan pembelajaran yang cocok, terutama pembelajaran diferensiasi dengan media, terutama media video seperti yang Ibu sarankan tadi, dan RPP juga, dan yang tak kalah penting adalah berdiskusi dengan guru-guru yang lain untuk penyelesaian persoalan yang ada di kelas. Oke, mungkin itu. Jadi nanti kalau misalnya Pak Alian sudah ada perubahan, perkembangan, bisa Pak Alian ceritakan pada saya ya Pak ya, mungkin berbagi pengalaman yang sudah Pak Alian lakukan terhadap perubahan di kelas, kalau sudah ada begini-begini, atau mungkin nanti tambah gimana anak-anaknya kalau pakai video, kalau pakai pembelajaran yang lain. Iya Bu, siap Bu. Intinya saya juga mungkin tidak sungkan-sungkan minta waktu dari Ibu untuk berdiskusi kembali, kemudian meminta saran ya dari Ibu, terutama untuk penyelesaian banyak soal nih kalau sekolah-sekolah kecil seperti kami nih Bu, gitu. Iya, terus apalagi seperti itu kan Pak. Jadi setiap sekolah itu pasti punya permasalahan tersendiri. Ada plus minusnya. Jumlah murid yang banyak ada plusnya, yang sedikit apalagi gitu. Lebih ada mudahnya, ada susahnya ya Pak ya. Iya Bu, siap. Mudah-mudahan yang kita lakukan bermanfaat untuk anak bangsa gitu kan. Betul. Jangan menyerah. Ya Pak ya. Apalagi Siap, Bu. saya tahu kondisi sekolah Pak Alian, apalagi dari rumah jauh jaraknya sampai di sekolah bertemu murid yang seperti Pak Alian ceritakan, ya rasanya luar biasa mungkin ya Pak. Iya Bu. Masih ada yang ingin disampaikan Pak Alian? Mungkin semoga mohon doanya saja supaya kegiatan bisa terrealisasi dengan baik. Iya. Mungkin itu saja percakapan kita hari ini. Nanti kapan-kapan kita bertemu lagi bisa Pak Alian ceritakan lagi seperti yang sudah saya sampaikan tadi tentang pembelajaran Pak Alian di sekolah atau di kelas Bapak, kalau ada perubahan atau ada timbul masalah yang baru ya Pak ya. Siap Bu. Kalau tidak ada lagi tambahan, kita akhiri saja pertemuan kita. Terima kasih waktunya Pak Alian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, terima kasih Pak Alian Ibu Yunida sudah melakukan coaching. Saya berdasarkan pengamat itu akan memberikan pengamatan saya yaitu coaching yang sudah dilakukan pada Pak Alian Suhendra itu sudah memberikan penjelasan yang sangat bagus dan sangat baik yaitu pada permasalahan yang sedang dihadapinya, yaitu pembelajaran yang pada anak IPA agar mereka lebih tertarik atau menyenangkan dalam melakukan atau mengikuti proses pembelajaran, yaitu yang tindakan yang dia ambil atau rencana ke depannya. Pak Alian akan memanggil satu persatu anak tersebut untuk melakukan mungkin tanya menanya sejenis membuat pertanyaan, sudah itu melakukan tindakan selanjutnya. Dan juga Pak Alian juga akan membuat RPP, mungkin RPP berdiferensiasi kan Pak. Setelah itu juga Pak Alian juga akan melakukan pembelajaran berdasarkan minat dan bakat anak tersebut. Dan Ibu Yunida sebagai coachnya itu sudah melakukan coaching yaitu beralur tirta yang dimana mencakup pada tujuan coaching tersebut, mengetahui melakukan identifikasi dengan Pak Alian Suhendra dan juga menanyakan rencana aksi Pak Alian Suhendra selanjutnya dan juga sudah melakukan kesimpulan. Hanya inilah batas inilah Pak Alian dan Ibu Yunida coaching kita. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya karena kita sudah kalian berdua sudah melakukan coaching yang sangat baik. Terima kasih Pak Ibu Yunida. Ya, terima kasih Ibu. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Alian. Selamat siang Ibu Yunida. Ya. Baiklah, hari ini kita bertemu lagi di siang ini untuk seperti penjadwalan kita akan melaksanakan praktik coaching antara Pak Alian ke Ibu Dini. Jadi Pak Alian di sini nanti Pak Alian akan meng-coaching Ibu Dini ya. Ya, insya Allah Bu. Ya, Pak Alian apa kompetensi dari diri Pak Alian yang bisa Pak Alian jelaskan sehingga Bapak berkompeten untuk meng-coach Ibu Dini untuk membantu Ibu Dini memecahkan masalahnya. Baik, dalam proses coaching itu kompetensi yang harus dimiliki yang pertama hadir secara penuh ya dalam proses coachingnya. Kemudian yang kedua mengajukan pertanyaan yang menjadi pendengar yang aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Insyaallah 3 kompetensi ini akan kita coba lakukan dengan alur tirta kepada Ibu Dini nanti. Jadi Pak Alian hari ini apa yang akan dibahas untuk membantu masalah Ibu Dini Pak Alian? Baik, nanti kita akan konfirmasi kembali dengan Ibu Dini. Sebelumnya kita sudah mendapatkan laporan bahwa Ibu Dini punya persoalan kolaborasi dengan guru-guru di sekolahnya. Karena memang penuh tantangan ya Bu Dini ya. Seperti itu Bu. Jadi nanti saya akan mengobservasi kegiatan coach yang Bapak Alian lakukan kepada Ibu Dini. Nanti di akhir mungkin saya akan melakukan penguatan terhadap coach yang dilakukan oleh Pak Alian. Mungkin bisa dimulai saja langsung Pak Alian. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Baik, kita mulai ya Bu Dini. Assalamualaikum Ibu Dini. Waalaikumsalam Pak Alian. Baik, apa kabar Bu Dini? Alhamdulillah baik, sehat. Baik, alhamdulillah luar biasa ya. Sebelumnya kami sudah mendapatkan laporan dari apa yang telah disampaikan secara tertulis dari Ibu Dini, dan pada kesempatan ini kami ingin mengkonfirmasi dengan Ibu Dini bahwa Ibu Dini Susanti, betul namanya? Ya benar Pak. Betul. Kalau boleh tahu Ibu Dini Susanti mengajar di sekolah mana Bu? Saya mengajar di SDN 26 KAUT Pak, Desa Nusu.
Nah, Desa Nuso. Baik. Terkait dengan sekilas memang sudah kami baca apa yang Ibu sampaikan dari laporan yang Ibu berikan. Namun, untuk lebih mendalam, Ibu kami persilakan untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi di sekolah Ibu. Ya, Pak. Memang pada saat ini dan juga beberapa bulan kemudian, saya dan rekan teman saya yaitu komunikasinya mungkin sinkron gitu, Pak. Karena kan Oh, ya, ya lanjut Ibu. ya karena kami kan ibaratnya mengemban kewajiban satu sama lain kan, Pak, sama-sama mau mengajar. Tetapi terkendala komunikasi gitu, Pak. Ini dengan salah satu guru atau seluruh guru Ibu Dini kalau boleh tahu? Salah satu, Pak. Oh, hanya salah satu, hanya salah satu. Kalau dengan yang lain juga Ibu Dini itu komunikasinya lancar, baik ya? Kalau boleh Ya, tahu? benar, Pak. Alhamdulillah. Ya, memang persoalan komunikasi ini kadang menjadi problem ya. Nah, sejauh yang Ibu Dini ketahui, apa sebenarnya yang menyebabkan akar masalahnya? Kira-kira apa nih? Kalau boleh tahu. Ya, sebenarnya akar permasalahannya itu rekan saya itu, Pak, alasannya jaraknya dengan sekolah itu jauh gitu. Betul, ya. Ini sebetulnya alasan yang pertama ya, karena jauh ya. Dengan Ya, kalau Ibu Dini dekat dengan sekolahnya. ya saya dekat, Pak. Cuma satu desa yang jadi perantara. Jadi yang jadi problem ini kalau dengan guru lain yang teman Ibu Dini itu baik-baik saja ya? Enggak. Ya, baik-baik dia, Pak. Berarti dengan Ibu Dini karena mungkin sebaya ya atau lebih senior. Benar, Bayar. Ha. Sebaya. Kemudian status status kepegawaiannya gimana? Sama juga, Pak, sama saya, Sama. sama saya. Betul, sama-sama masih non ASN. Ya, betul. Betul, berarti ada tantangan bahwa di sekolah ibu ada sama-sama status sekolahnya, status pegawaiannya, kemudian sama umurnya, hanya komunikasi saja yang tidak lancar. Mungkin ada persoalan pribadi ya, bukan persoalan ini ya, persoalan struktural atau fungsional kinerjanya. Baik Ibu Dini, sebelumnya dari pihak sekolah dalam hal ini kepala sekolah sebagai pembina kepegawaian itu tanggapannya seperti apa Bu? Ya, kemarin kan, Pak, waktu rapat sudah saya sampaikan. Pak, kalau kewajiban saya kan hadir, saya mengajar. Terus kalau rekan saya tidak hadir, jangan setiap saat dilemparkan dengan saya tugasnya gitu. Membanlah tanggung jawab masing-masing. Tanggapan kepala sekolah kami, waktu dia mengadakan rapat, dia panggil itu, Pak, yang teman saya tadi kan sama guru. Tetapi apa respon seorang teman saya itu, jawabnya iya iya gitu. Nah, tapi perubahan nggak ada gitu. Ya, dalam kepegawaian kan baik itu ASN maupun non ASN itu ada evaluasi kinerja ya. Evaluasi kinerja. Jadi evaluasi kinerja di sekolah Ibu itu apakah selama ini sudah dijalankan atau bagaimana dari kepala sekolah ke bawahannya seperti itu, Bu? Ya, evaluasinya kalau tindakannya yang tegas sudah dijalankan dengan kepala sekolah. Sebab kalau kami hadir full, keaktifannya benar-benar aktif, kami ibaratnya jam gitu, Pak. Jadi satu minggu itu full gaji kami kan, Pak, honor kami. Nah, kalau dia tidak aktif, dia dikurangi honor. Jadi bagi dua dengan full. Itu tindakan yang tegas kan kalau bagian dari segi materinya kan, Pak. Terus Mm-mm. kalau ya dari segi kinerjanya atau penilaiannya atau apa gitu, kepala sekolah kami memberikan tindakan setiap rapat mungkin dia itu selalu dibahas ya, satu-satu itu hanya dibahas gitu, Pak. Baik, jadi sebetulnya memang dalam mekanisme fungsional atau guru, itu guru kan jabatan fungsional, itu ada penilaian kinerja guru yang dinilai dalam satu semester. Satu semester. Jadi dalam satu tahun ada dua kali penilaian. Dan itu sebenarnya bisa dilakukan oleh kepala sekolah. Ya. Nah, berkenaan dengan ini kan itu berarti ada persoalan pribadi dari seorang gurunya. Kalau dengan guru lain itu dia baik. Dengan anak-anak gimana dia, Bu? Kira-kira?
cuek gitu Pak. Setelah Baik. memberikan penjelasan, pembelajaran, sudah dia tinggalkan. Jadi apalagi kalau diajak kerjasama untuk guru penggerak ya. Jadi untuk mengajar saja agak sulit ya. Baik, untuk kesulitan Ibu sebagai guru penggerak berarti juga ini menjadi tantangan dan hambatan ya. Betul ya, Bu? Salah satu. Salah Ya, benar. satunya karena memang ada penolakan dari beberapa orang guru atau satu orang guru ini yang menjadi benalu di sekolah Ibu. Ini jadi problematik juga bagi kami dan saya sebagai coaching sebenarnya tidak terlalu jauh ingin menyarankan Ibu bisa mencoba untuk melakukan mekanisme yang ada seperti penilaian kinerja dan ini tugas kepala sekolah sebetulnya untuk melakukan penilaian kinerja itu. Nah, sebagai sesama rekan guru, kita harus menjaga nama baik, menjaga hubungan baik ya, hubungan baik seperti itu ya, Bu. Jadi ya hitung-hitung beramal. Nah, untuk kegiatan beramal dengan rekan kerja kita atau berhubungan baik dengan rekan kerja kita ke depannya, apa sih sebenarnya rencana Ibu untuk melakukan perbaikan hubungan ini? Ya, rencananya saya perbaikan untuk hubungan, mungkin saya lebih dekat gitu dengan teman saya tadi Ya, Pak. betul. Mungkin ini ya, kalau sering-sering dibawakan oleh-oleh ya, kira-kira. Apalagi Bu kira-kira kalau boleh kita sama-sama ngasih pendapat ya. Mungkin sering-sering ngobrol saja dengan beliau, Bu. Kalau beliau lagi kesempatan hadir kan sering-sering ngobrol, kan berdiskusi, berbagi, apalagi status kepegawaiannya sama kan. Dan honorarnya berapa di sekolah Ibu, Bu? Kami 350 Pak. Honorernya, tenaga honorernya. Ya, 5 orang Pak. 5 orang, berarti banyak juga ya di samping dia itu ya. Yang satu ini. Apalagi masih muda ya. Ibu Dini berapa umurnya kalau boleh tahu? 33 Pak. Woi, masih muda luar biasa ya, 33. Masih energik ya. Jadi semangat untuk jadi guru penggerak dan menggerakkan yang lain. Sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak itu ya. Berarti Ibu diajak komunikasi, kemudian ya perlu juga diajak diskusi, berbagi. Dan sesekali Bu mungkin kalau ada rapat atau kalau ada kegiatan-kegiatan seperti guru penggerak ini ya diminta saja beliau ikut. Gimana kira-kira responnya? Sudah saya coba kan Pak, tapi responnya itu bukan bagian saya katanya Pak. Bagiannya apa kira-kira? Ya betul, mungkin ini tantangannya bagi kita semua karena memang tidak semua guru mendukung kegiatan ini. Saya kemarin Bu, saya bercerita sedikit ya. Ada komparasi pembanding ya. Ada satu sekolah dengan sekolah lain. Padahal sama-sama guru penggerak. Kemudian kepala sekolahnya nelpon nih salah satu guru penggerak yang ada di sekolah itu. Ini di sekolah saya nggak ada gerakan ini gara-gara guru penggerak ini sebetulnya. Padahal sama-sama guru penggerak. Dia melihat guru penggerak di sekolah itu luar biasa kerjanya gitu nah kan. Jadi ada pembanding gitu nah. Jadi ini tantangan. Memang setiap guru penggerak atau setiap guru terutama itu punya tantangan masing-masing di sekolahnya. Ya, saya juga memiliki tantangan, Ibu juga memiliki tantangan ya, apalagi menggerakkan yang lain. Nah, ini jadi PR kita bersama supaya tetap berbuat baik saja, positif saja, lurus saja. Begitu ya, Bu, kira-kira ya? Jadi Ibu selama ini ya tetap lurus saja gitu ya? Ya, benar Pak. Tetap melaksanakan tugas, tetap mengerjakan, berbuat seperti sebaik mungkin gitu nah kan. Persoalan dilihat sebelah mata itu biarlah orang yang menanggung dosanya. Betul kan, Bu? Ya, benar Pak. Setuju Baik, Pak. mungkin kedepannya dalam 1 bulan ini kan masih ada PR untuk menyelesaikan hubungan baik ini dengan salah satu guru ini. Kita minta dengan Ibu nanti memberikan semacam review setiap mingguan. Jadi peningkatan hubungannya seperti apa? Mungkin hari ini sudah makan bersama atau besok sudah suap-suapan gitu kan. Besoknya lagi sudah cipika-cipiki. Mungkin seperti itu ya. Jadi ada tahapan-tahapan yang perlu kita jalin kedekatan itu. Karena memang manusia itu perlu disentuh hatinya. Betul, Bu? Ya, betul. Betul. Ya, Baik. bisa Pak membutuhkan pendekatan lagi kan Pak dengan teman saya. Betul, sosial emosional. Jadi memaafkan itu jauh lebih baik sebetulnya. Ini kalau
kalau sudah saling menghargai, saling menghormati, berarti bisa diajak kolaborasi juga tuh Ibu. Yang ini tuh salah satu orang guru. Ini kalau cewek atau cowok tuh Bu? Cewek pasangan Nah, ini saya. persaingan persaingan ini nih, persaingan apa sesama sesama guru ini di sekolah. Ya. Ya mungkin Ibu kami haturkan terima kasih atas laporannya karena memang kami sebagai coaching ini menerima laporan dari Ibu ini tergerak sebetulnya ada curhatan-curhatan seperti yang Ibu berikan dan Ibu juga sudah menyadari apa penyebabnya dari persoalan ini dan Ibu juga sebetulnya sudah menentukan rencana-rencana apa yang akan diambil untuk kedepannya supaya persoalan-persoalan ini ke depan tidak terulang lagi dan bisa diatasi dengan sendirinya. Saya yakin Ibu mampu untuk itu. Dan dengan penuh rasa tanggung jawab, kami minta dengan Ibu untuk terus berbuat baik untuk melakukan kebaikan di sekolah Ibu dan dengan teman-teman guru lainnya. Mungkin itu saja, Bu. Ada yang mau disampaikan terakhir sebelum kita tutup, Ibu? Ya, terima kasih Pak Alian yang sudah memberikan motivasi kepada saya yaitu dalam penyelesaian permasalahan yang saya hadapi pada saat ini di sekolah kami. Terima kasih banyak Pak motivasinya. Baik, ya jangan sungkan-sungkan Ibu kalau lagi ketemu negur-negur dikit. Ah, terutama negur-negur kami. Mungkin itu saja Ibu, lebih dan kurang kami mohon maaf karena memang kami ini manusia biasa. Kami juga makhluk kasar ya, bukan makhluk halus. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Selamat siang Ibu Dini, Bu Yunida. Berbahagia sekali dalam kesempatan ini kita akan melakukan praktek coaching ya dengan Ibu Dini sebagai coach dan Ibu Yunida sebagai coachee. Nah, dalam kesempatan ini sebelum kita mulai, saya sebagai pengamat ingin mengkonfirmasi dengan Ibu Dini sebagai coach, eh, kompetensi apa yang dimiliki Ibu Dini untuk melakukan coaching kali ini, Ibu? Ya, kompetensi saya untuk melakukan coaching pada siang hari ini, yang pertama ya saya ingin menemukan pemecahan permasalahan yang akan yang sedang dihadapi dengan Ibu Yunida. Setelah itu dan juga saya mengharapkan Ibu Yunida untuk atas kehadirannya yang penuh dan juga saya akan memberikan pertanyaan yang berbobot. Itu Pak, sudah Pak. Baik, itu kompetensi yang akan yang disampaikan oleh Ibu Dini. Kemudian tujuan coaching hari ini kira-kira apa Bu Dini? Sudah tahu? Ya, tujuan coaching ini yaitu untuk memecahkan permasalahan yang Ibu Yunida hadapi, yaitu kalau nggak berubah ya Bu, yang sering Ibu bahas kemarin, yaitu motivasi pembelajaran anak IPA. Baik, terima kasih. Itu mungkin dari pengantar awal, saya sebagai pengamat nanti juga akan melakukan review di akhir session ini. Dan untuk lebih jelasnya kami persilakan dengan Ibu Dini sebagai coach dan Ibu Yunida sebagai coach untuk memulai proses coaching pada hari ini. Kepada Ibu Dini kami persilakan. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Yunida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Dini. Sehat Bu? Alhamdulillah, sedikit batuk Bu Dini. Ya Bu, Ibu mengajar di mana Bu? Saya sekarang masih mengajar di tempat yang lama Bu, di SMP. Halo Ibu Yunida, sinyalnya? Iya. Jadi saya masih mengajar di SMP 4 Kaur, mengajar mata pelajaran IPA, Ibu. Oh iya. Ya Bu, kalau boleh saya tahu apa yang permasalahan yang Ibu bahas pada coaching
yang ini, Bu. Iya, terima kasih Bu Dini. Jadi hari ini seperti yang sudah saya sampaikan di beberapa hari yang lalu waktu kita bertemu ya Bu, saya memohon nanti dari Bu Dini bisa membantu saya memecahkan permasalahan yang sudah saya ceritakan kemarin. Jadi di kelas saya itu Bu, di ya di tempat saya mengajar, terutama di kelas saya sendiri, wali kelasnya, saya kan mengajar mata pelajaran IPA. Sebenarnya bukan di hanya kelas saya saja, tapi hampir di kelas. Tapi ini yang khusus di kelas saya itu untuk motivasi anak dalam belajar IPA itu sangat sangat menurut saya ya Bu, menurut saya masih kurang sekali. Jadi saya sudah sudah seperti hampir putus asa, tapi ya saya terus berusaha gimana caranya supaya anak ini tertarik terhadap pembelajaran IPA. Jadi beberapa kali pertemuan itu saya lihat anak ini kalau misalnya pembelajaran itu hanya di kelas saja, banyak anak-anak yang tidak memperhatikan secara utuh apa yang saya lakukan di kelas. Jadi mereka kebanyakan sibuk dengan aktivitas mereka sendiri. Sebenarnya tidak juga kebanyakan sibuk, cuman memang dari kelas saya yang saya ajar itu ada 29 orang, itu terutama yang laki-laki seperti itu, nampak IPA itu Bu. Oh iya Bu. Apakah setiap pembelajaran yang Ibu lakukan mereka seperti itu Bu? Ya, hampir sebagian besar pembelajaran saya, Bu. Saya sudah mencoba pembelajaran itu tidak hanya dilakukan di kelas, sudah saya coba bawa ke luar kelas, misalnya dari beberapa materi yang memungkinkan saya bawa mereka ke laboratorium seperti itu. Tapi ya, walaupun sudah saya bawa keluar kelas, mereka malah tidak terfokus karena kan melihat di luar kelas ada sesuatu yang menurut mereka yang bisa dijadikan mereka bahan mainan bagi mereka. Mereka berkeliaran tidak terfokus dalam pembelajaran, apalagi kalau di lab Bu, mereka kan jarang masuk lab. Jadi kalau di lab maunya kita mereka belajar fokus, malah mereka melihat sesuatu yang aneh di lab itu dijadikan bahan mainan seperti itu. Padahal saya sudah mencoba itu Bu, merubah beberapa kegiatan pembelajaran yang saya lakukan, tapi ya masih seperti itulah Bu, banyaknya main-main seperti itu Bu. Oh iya. Apa yang Ibu Yunida rasakan atau hambatan yang Ibu rasakan pada saat melakukan proses pembelajaran? Apa ada hambatan gitu? Iya, jadi itu tadi Bu, jadi saya merasa kesulitan sendiri maunya menyusun pelajaran itu ya seperti apa supaya anak-anak terfokus dalam pembelajaran saya, atau supaya mereka itu tertarik dengan pembelajaran yang saya lakukan. Saya sudah mencoba bertanya kepada anak kan Bu, jadi mereka maunya pembelajaran itu seperti apa mau dicatatkan terus, atau mereka mau dikasih soal latihan terus, atau mereka lebih suka dengan cara yang gimana, itu sudah saya tanyakan. Jadi hambatan saya itu Bu, menyesuaikan sama keinginan mereka supaya mereka itu tertarik dengan pembelajaran yang saya lakukan. Bahkan saya menanyakan kenapa mereka sampai tidak punya motivasi di belajar IPA itu. Jadi jawaban mereka itu ya seperti itulah Bu, katanya suka belajar IPA, suka Bu katanya, tapi ya setiap pembelajaran ya banyaklah main-main ya seperti itu Bu. Jadi kadang tujuan pembelajaran yang ingin kita capai di awal itu sampai habis jam pertemuan kita, misalnya 3 atau 4 jam pertemuan itu seperti tidak ada hasilnya untuk mereka. Nah, memang seperti saya sampaikan tadi tidak semua Bu, cuma khususnya ada beberapa orang saja, terutama itu yang siswa laki-laki kan Bu. Apakah Ibu ini Bu, apakah Ibu sudah mencoba untuk meminta solusi dengan rekan-rekan Ibu gitu? Bagaimana caranya agar prosesnya lebih menyenangkan itu Bu? Kebetulan kan di sekolah saya Bu yang mengajar IPA itu memang 5 orang kan Bu. Memang jumlah guru IPA-nya banyak. Saya kebetulan karena punya tugas tambahan yang lain di sekolah, saya cuma mendapat 2 kelas yang mengajar IPA kan Bu. Jadi satu kelas yang saya sebagai wali kelasnya, dan satu kelas lain kelas 9 yang lainnya. Jadi saya sudah coba berdiskusi dengan rekan-rekan saya yang juga guru IPA. Ya mereka juga seperti itu. Mereka menganggapnya ya sama Ibu saja yang mungkin pengalamannya sudah banyak seperti itu, apalagi sama kami Bu. Jadi sudah sering kami bersharing kan, sharing dengan teman-teman itu, mungkin maunya seperti apa ya. Mereka juga seperti itulah kan Bu, merencanakan pembelajaran yang mungkin tidak monoton di dalam kelas. Mereka mengajak ke lingkungan sekitar, apalagi IPA kan berhubungan dengan alam langsung seperti itu. Mereka masih ada gitu nah Bu, masih ada beberapa orang yang
ya sama sekali tidak tertarik. Misal kita suruh bawa apa, misalnya contoh hewan atau contoh tumbuhan itu, ya dia abai seperti itu Bu. Tidak ada apa namanya motivasinya untuk ikut juga seperti temannya untuk belajar itu. Begitu juga kalau misalnya di lab kan sering saya dengan teman-teman saya itu kita cobakan yuk kita buka lab kita buat misalnya praktikum yang bisa ya mereka juga seperti itu Bu. Mereka juga punya hampir sama punya masalah yang sama seperti saya ya juga Bu. Ya Bu, mungkin ada rencana Ibu selanjutnya Bu yang ini adalah proses Ibu lebih menyenangkan lagi agar mereka juga termotivasi gitu Bu. Iya, sekarang ini yang lagi apa namanya saya rencanakan sama teman-teman Bu. Kan sekarang anak-anak kan lagi apa ya lagi trennya dengan media sosial mungkin mereka punya dengan salah satu aplikasi misalnya TikTok. Nah itu karena anak-anak kan tidak boleh membawa gadget ke sekolah kan Bu. Saya merencanakan dengan guru-guru itu setiap kegiatan yang kita lakukan itu kita usahakan untuk kita buat dokumentasinya seperti itu. Kami akan mencoba terutama saya akan mencoba anak-anak membuat dokumentasi dari kegiatan pembelajaran yang kami lakukan. Mungkin nanti akan dibuat satu konten seperti itu kita upload. Saya bilangnya seperti itu, kita upload ke media sosial kelas kita, misalnya kita upload ke TikTok kelas kita. Mungkin mereka jadi lebih bisa termotivasi mau belajar seperti Ibu dari kegiatan yang seperti itu. Mungkin itu yang akan saya lakukan. Ya mungkin ada apa rencana Ibu selanjutnya untuk apa minta apa dengan di kantor gitu Bu. Selain Iya. Saya juga kan dari pertama di kelas saya itu ada 2 orang ya yang luar biasa. Mungkin bukan di pelajaran saya saja, saya sudah sharingkan itu dengan guru BK, dengan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, sampai ke kepala sekolah juga. Jadi itu saya akan melakukan pendekatan langsung juga kepada anak itu. Jadi anak ini memang sering bukan ke mata pelajaran saya saja ya seperti saya sampaikan tadi hampir di semua mata pelajaran. Jadi mungkin nanti saya akan apalagi kan dia anak saya di kelas saya wali kelasnya akan melakukan pendekatan secara personal maunya anak ini seperti apa kegiatan pembelajarannya supaya dia lebih termotivasi untuk belajar di sekolah mungkin itu Bu. apakah masih ada lagi Bu yang mau disampaikan Bu? Ya mungkin kalau menurut Ibu Dini sendiri solusi yang bisa saya lakukan gimana Bu Dini? Mungkin ada tambahan lagi. Ya Bu, gini ya Bu, ini kalau menurut saya ya Bu bisa Ibu terapkan juga ya. Yang pertama sebelum kita melakukan proses pelajaran mungkin juga Ibu dengan anak-anak Ibu itu bisa membuat kesepakatan kelas atau sejenis keyakinan kelas atau apa larangan di kelas gitu, aku tidak boleh apa misalnya yang disepakati dengan semua murid. Dan juga pada waktu proses pembelajaran Ibu juga mungkin lebih memilih media yang lebih memotivasikan pada anak-anak gitu. Seperti yang kata Ibu tadi mungkin bisa dijadikan di TikTok gitu karena mereka kan zaman sekarang gitu kan Bu. Setelah itu juga mungkin Ibu juga bisa melakukan pendekatan kepada anak tersebut yang beberapa anak yang kurang motivasi dalam mengikuti pelajaran Ibu. Itu Bu kalau solusi dari saya Bu. Iya. Iya Ibu Dini mungkin itu tadi sama seperti pemikiran saya ya Bu. Mungkinlah dari saran Ibu Dini bisa saya lakukan untuk ke depan. Mudah-mudahan lah Bu nanti bisa saya terapkan itu di kelas saya dan semoga bisa merubah sikap atau motivasi anak terhadap pembelajaran khususnya beberapa anak yang seperti saya katakan khususnya siswa laki-laki apa karena mungkin saya perempuan guru perempuan jadi mereka lebih segan atau gimana gitu ya Bu ya. Mudah-mudahan bisa saya lakukan Bu. Terima kasih atas masukannya Bu. Iya Bu, sama-sama Bu. Mungkin di lain kali atau di kesempatan lain kita bisa saling coaching lagi ya Bu atau sharing. Iya, betul sekali. Mudah-mudahan lebih banyak waktu saya untuk bercerita Bu karena memang kalau kita sharing seperti ini kan terbuka wawasan kita ya Bu. Terima kasih masukannya Bu. Nanti saya akan sering-sering hubungi Ibu minta saran masukan dari Ibu lah. Ya Bu, ya. Ya terima kasih ya Bu atas waktu dan sama-sama Ibu Dini. Terima kasih banyak ya Bu. Selamat siang Bu. Selamat siang. Terima kasih Bu Dini.
Ya, terima kasih Ibu Dini dan Ibu Yunida session coachingnya untuk kali ini. Dan saya sebagai pengamat akan melakukan reflektif ya, refleksi dan menyampaikan hasil pengamatan saya. Yang pertama memang untuk alur Tirta itu sudah tampak, ada penyampaian tujuan, kemudian identifikasi dari persoalan atau permasalahannya, kemudian ada rencana aksi yang akan dilakukan, dan terakhir ada tanggung jawab yang harus dikonfirmasikan. Nah, memang ini ada beberapa, kalau dalam sisi refleksi ada beberapa hal yang sudah baik, dan ada juga beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Salah satunya memang mungkin keaktifan dalam hal komunikasi ya, lebih aktif lagi. Mungkin itu Bu dari saya secara pribadi. Eh, saya sebagai pengamat mengucapkan selamat siang, dan semoga kita semua di hari ini dapat berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.